Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Rahmat Putuguran, dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Dalam studi sosiolinguistik, gender menjadi salah satu variabel sosial yang dianggap penting. Ini karena gender dianggap sebagai faktor sosial yang sangat mempengaruhi performa bahasa seseorang. Ini bukan sekedar asumsi, tapi realitas yang sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Nah, karena itulah wajar kalau ada pertanyaan, emang apa sih pengaruh gender terhadap bahasa? Atau lebih lugasnya, bagaimana sih perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan? Benar nggak ya, perempuan itu lebih cerewet daripada laki-laki, dan laki-laki lebih banyak bohong daripada perempuan? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita sepakati dulu bahwa yang dimaksud gender di sini berbeda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kategori biologis ya, sedangkan gender adalah kategori sosial. Nah, karena merupakan kategori sosial, peran gender ini juga bersifat sosial, konstruksi sosial. Nah, menurut peneliti bahasa dari University of Texas, Robert L. Young, gender didefinisikan oleh serangkaian norma di masyarakat. Konsep laki-laki dan perempuan disepakati, disosialisasikan, kemudian dikukuhkan melalui serangkaian pendisiplinan. Proses pendisiplinan bisa terjadi di ruang sosial yang sangat sempit, misalnya keluarga, tapi juga berlangsung di ruang sosial yang lebih luas, misalnya masyarakat dan negara. Agama juga menjadi arena sosial yang punya peran dalam mendefinisikan gender. Nah, proses pendisiplinan itulah yang membuat anak laki-laki dan perempuan, meskipun lahir dari keluarga yang sama, hidup di masyarakat yang sama, cenderung membentuk identitas gender yang berbeda. Perbedaan itu terutama dapat diamati pada rangkaian perilakunya, termasuk perilaku berbahasanya. Nah, di sebagian besar kebudayaan, laki-laki didisiplinkan untuk berbicara dengan lugas. Adapun perempuan didisiplinkan untuk berbahasa secara lembut. Nah, pendisiplinan itu lazimnya berkaitan dengan pembagian peran sosial di masyarakat bersangkutan. Pada masyarakat tribal misalnya, laki-laki punya tanggung jawab dalam menjamin keamanan kelompok. Mereka harus siap berburu, meramu, dan kalau perlu berperang. Karena itulah mereka didisiplinkan agar bisa berbicara garang sebagai bagian dari mekanisme pertahanan ketika mereka menghadapi lawan. This is Sparta! Nah, perempuan cenderung punya peran lebih besar dalam melindungi dan merawat anak-anak. Mereka cenderung didisiplinkan pada peran domestik. Karena itulah mereka juga didisiplinkan agar berbahasa dengan lembut, karena mereka berhadapan dengan bayi dan anak-anak yang memang lebih banyak memerlukan kelembutan. Warisan masa purba inilah yang harus diakui sampai sekarang masih banyak kita temui dalam masyarakat sosial. Meskipun dalam banyak hal juga sudah mengalami banyak revisi karena terus-menerus dievaluasi. Nah, sejauh penelitian yang saya baca, ternyata tidak ada hubungan universal yang tetap antara gender dan bahasa. Setiap masyarakat memiliki keteraturan yang berbeda, sehingga anggota-anggotanya melahirkan perilaku yang berbeda juga. Oleh karena itu, ketika kita ingin mempelajari perbedaan bahasa laki-laki dengan perempuan, konteks sosial budaya harus diidentifikasi lebih dulu. Karena kadang-kadang faktor sosial dan budaya itu punya peran lebih besar daripada faktor gender. Nah, kalau begitu, apakah tidak ada pola pasti yang menghubungkan gender dan bahasa? Kalau menurut saya tidak ada pola yang universal. Namun, ketika diteliti dalam lingkup yang lebih kecil, pola-pola itu bisa kita temukan. Misalnya, penelitian di Taiwan menunjukkan bahwa perempuan ternyata punya kosakata tentang warna yang lebih banyak dan bervariasi, terutama untuk warna-warna sekunder dan tersier. Perempuan cenderung mampu menggambarkan gradasi warna secara tepat, adapun laki-laki cenderung kesulitan. Kecenderungan ini masuk akal, sebab riset lain yang saya baca menunjukkan laki-laki memang punya potensi buta warna lebih besar daripada perempuan, karena gen yang bertanggung jawab terhadap pewarisan buta warna adalah kromosom X. Nah, selanjutnya ada pola yang menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menggunakan kalimat tidak langsung ketika membantah atau memerintah. Sifat bahasa demikian bisa dihubungkan dengan kecenderungan perempuan untuk berkoalisi, berbeda dengan laki-laki yang punya kecenderungan berkompetisi. Karena laki-laki membutuhkan superioritas, laki-laki cenderung vulgar menyatakan penolakan atau pertentangan sebagai bagian dari kompetisi sosial untuk menunjukkan superioritasnya. Lalu, benarkah perempuan cenderung lebih cerewet dari laki-laki? Riset sederhana yang pernah saya lakukan menunjukkan rata-rata panjang kalimat yang ditulis oleh mahasiswi memang lebih panjang daripada
kalimat yang ditulis oleh mahasiswa. Namun penelitian lain menunjukkan dalam penggunaan bahasa lisan sehari-hari, laki-laki dan perempuan ternyata cenderung menggunakan jumlah kata yang sama setiap harinya. Riset itu menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan menggunakan sekitar 16.000 kosakata per hari. Jadi, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, karena itulah kalau ada yang bilang perempuan lebih cerewet, mungkin itu stereotip sosial yang harus kita evaluasi. Demikian penjelasan saya tentang bahasa dan gender, semoga bermanfaat.